Antum, apa yang dipesankan guru kita Habib Hasan? Apa yang dipesankan guru kita Habib Hasan? Apa yang dipesankan guru kita Habib Hasan? Apa itu alhamdulillah? Kita ini sudah mengenal para habaib, kita diajarin cinta. Siapa itu mereka? Seorang imam-imam. Siapa itu para habaib? Siapa itu kekasih-kekasihnya Allah? Para wali-walinya Allah. Berpegang teguhlah kalian kepada mereka, mencintai kepada mereka. Berpegang teguhlah kalian kepada mereka, mencintai kepada mereka. Tapi belum tentu anak-anak kita, keturunan kita itu mengikuti seperti kita. Ini jejak digital ini bukan berlaku 5 tahun, 10 tahun, sampai kiamat berlaku ini, nggak ada kadaluarsanya. Habib Bocil sedang belajar ceramah, belajar pidato. Cukup simpel dari mereka itu, kalau mau naik panggung, mau ngomong, mau pidato, cukup dengan kalimat ente semua harus mencintai kami para habaib, memuliakan kami sebagai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja, nggak perlu ngaji, nggak perlu repot-repot. Pesantren nggak perlu, cukup dengan kalimat kalian semua harus cintai kami sebagai anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keprok. Dari mulai Habib Bocil sampai Habib tua, kalimat yang mereka pakai ya itu saja. Mungkin itu kalimat yang harus diglorifikasi oleh seluruh umat Islam. Dalam tanda kutip, mereka yang awam biar terpengaruh. Sengaja itu ditanamkan doktrin semacam itu. Tugas kita sebagai umat Islam itu memang harus mencintai, memuliakan, menghormati ahlul bait Nabi, yaitu para habaib. Maka setiap apapun ucapan dari para habib atau dari para habaib, jangan kita kritik walaupun itu salah. Kenapa? Ya nanti bisa kualat. Makanya kita tetap harus mencintai, memuliakan, dan menghormati. Kenapa? Karena di dalam darah habaib mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang selalu mereka doktrinkan kepada orang-orang pribumi. Tapi saya yakin sejak kemunculan Kiai Imad dan yang lainnya, sejak adanya debat di RA yang dihadiri Duru Gembul, doktrin-doktrin semacam itu sudah tidak laku. Ceramah-ceramah, doktrin-doktrin model kayak begituan sudah tidak laku lagi. Kita punya kewajiban untuk mencintai, menghormati, memuliakan ahlul bait Nabi. Tapi catat, ahlul bait Nabi bukan zuriyah Nabi. Apalagi yang ngaku-ngaku zuriyah Nabi. Nanti dulu ya, nanti buktikan dulu Anda zuriyah Nabi. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ente itu sudah difasilitasi oleh masyarakat Indonesia. Tidak diganggu, ente punya kehidupan, ente hidup di sini, mencari, makan, minum di sini. Tak diganggu. Tetapi akhir-akhir ini, Anda banyak mengganggu kita. Kalian banyak mengganggu kita. Dari mulai pencaplokan sejarah, pemalsuan makam. Ini sekarang, si Hasan ini, yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Juga mengejek simbol nasionalisme kita. Apa? Peci hitam. Hati-hati, itu bukan simbol salah satu agama. Peci hitam itu adalah simbol nasionalisme, simbol perlawanan warga pribumi dulu kepada Belanda. Itu bukan main-main, bahkan sampai sekarang kuat menjadi simbol negara kita. Para pejabat semuanya pakai peci hitam. Dari mulai pejabat, dari mulai pedagang, petani, dan semuanya pakai simbol peci hitam. Itu simbol nasionalisme. Ente ganggu simbol nasionalisme kita akan melawan ente habis-habisan. Janganlah. Kenapa ente usil banget sih? Usil banget jadi orang. Udah hidup di sini numpang, usil pula. Bukannya bersyukur. Nih, coba dengarkan. Saya sangat terganggu sekali dengan ucapan si Hasan. Sampai satu saat beliau tidak senang ketika ada orang pakai kopiah hitam. Dan yang bicara itu ngomong sama saya sendiri. Kalau betul ya Hasan, saya sendiri yang mengalami itu. Ketika saya pakai kopiah hitam, disuruh lepas oleh Habib Abu Bakar dan diganti dengan kopiah putih. Ini isyarat bahwa beliau betul-betul mempertahankan dan ingin anak-anaknya dan para pencintanya berjalan di jalan salafun salihin. Ada kisah yang menarik. Beliau ada wasiat. Bentar. Jadi, kalau orang memakai peci hitam itu tidak akan berjalan di jalan salafun salihin. Apa itu maksudnya, Cok? Apa itu maksudnya? Ya kita akan mempertahankan peci putih.
Astagfirullahaladzim. Habib itu katanya yang ngomong tuh Habib Hasan. Siapa tuh? Habib siapa yang dia sebutkan? Habib lah intinya. Satu kali lagi, ente itu sangat kurang bersyukur hidup di republik ini. Ya, kita tidak ada usil kepada kalian loh. Sebelum semuanya terbuka seperti sekarang, sebelum semuanya ada kesadaran bahwa kalian dalam bahasa Haji Rhoma Irama menjajah. Banyak alasan kenapa kita ngomong seperti itu. Kenapa Rhoma Irama ngomong seperti itu. Dari berbagai gerak-gerik kalian, kita sudah mencium bau busuk, niat busuk kalian. Kita sudah mencium itu. Jadi jangan dikira Anda itu masih bisa tetap membohongi, membodohi masyarakat Indonesia dengan simbol yang kalian punya, atribut yang kalian kenakan atas nama zuriyah Nabi. Di pinggir-pinggirnya mulai, ke belakangnya mulai, di tengahnya mulai. Apa tuh? Ke belakangnya sejarah. Bahwa seolah-olah membuat pencetus hari proklamasi itu atas rekomendasi Habib. Pembuat bendera merah putih itu adalah Habib. Para pejuang di Ponorogo dan lain sebagainya itu adalah Habib. Makam-makam dipalsukan. Peran agitatornya yang seolah mewakili rakyat ada Rizik Syihab dan kawan-kawan. Kami mewakili rakyat. Rakyat mana yang ente wakili? Jadi kan klub TSM yang nyasar ke sejarahnya ada, yang nyasar kepada tokoh-tokoh nasionalnya ada, ke para makam-makamnya ada, lalu yang agitatif memprovokasi propaganda kepada masyarakat juga ada. Jadi lengkap dari mereka itu. Mau bagaimana kita tidak mengatakan bahwa kalian mau menjajah kita? Saya kira setelah melihat video tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya kita patut curiga kepada pendatang-pendatang dari Yaman itu. Mulai dari doktrin-doktrin mereka, adanya pencaplokan sejarah, memasukkan makam dan lain sebagainya. Itu bisa jadi adalah bentuk penjajahan kepada bangsa dan negara ini secara halus dan terstruktur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.